4621. Kekosongan meledak, dan rune Great Dao berterbangan. Long Chen sangat terkejut sehingga dia mundur lebih dari 10 langkah, dan darah di tubuhnya melonjak. Jelas, kekuatan pukulan ini tidak sebaik murid 9 bintang, tetapi ekspresi ekstasi muncul di wajah Long Chen. Saya berhasil, saya berhasil. Long Chen sendiri tidak dapat mempercayainya. Dia benar-benar mempelajari teknik rahasia 9 bintang dalam sekejap. Hanya dia yang telah bertahan dari serangan murid 9 bintang yang tahu betapa mengerikannya trik ini. Itu adalah langkah yang menakutkan, tapi dia langsung mempelajarinya dan melakukannya. Meskipun di permukaan kekuatan Long Chen masih belum sebaik murid 9 bintang, tapi Long Chen hanyalah seorang pemula dan belum sepenuhnya terintegrasi, jadi sangat sulit memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Faktanya, Long Chen dapat mempelajari gerakan ini dalam sekejap. Dia harus berterima kasih kepada seni surgawi galaksi dan keturunan 9 bintang yang dia temui selama kesengsaraan terakhir. Selama kesengsaraan terakhir, keturunan 9 bintang menggunakan keterampilan serupa. Long Chen juga mencoba menirunya, tetapi semuanya gagal. Teknik pemanggilan yang dia tiru tidak masuk akal dan tidak memiliki esensi. Kemudian, di bawah bimbingan teknik sungai berbintang, Long Chen belajar menarik bintang ke dalam tubuhnya dan mengubah tubuhnya menjadi bintang, meletakkan dasar yang kokoh untuk dirinya sendiri. Teknik sungai berbintang sendiri merupakan evolusi dari teknik tubuh hegemon 9 bintang, namun teknik sungai berbintang lebih sederhana dan mudah dipahami. Jarak perbedaan kekuatan dengan teknik tubuh hegemon 9 bintang masih sangat besar. Long Chen dengan mudah mempelajari cara mengubah tubuhnya menjadi bintang, tetapi ketika dia ingin meniru trik keturunan 9 bintang di bencana terakhir, dia tetap tidak bisa melakukannya, bahkan jika itu terkondensasi, itu hanya serupa dalam penampilan, dan kekuatannya jauh berbeda. Namun, tanpa teknik sungai berbintang, tanpa penyamaran penerus 9 bintang, dan tanpa penelitian melelahkan yang tak terhitung jumlahnya dari Long Chen, tidak akan ada integrasi instan hari ini. Oleh karena itu, seringkali kesuksesan tidak terjadi secara kebetulan, dan tak terhitung banyaknya upaya yang tampaknya sia-sia telah menghasilkan kesuksesan yang samar-samar saat ini. Boom! Dengan suara ledakan lainnya, Long Chen dan murid 9 bintang bertarung keras lagi, gelombang udara tumpang tindih, dan Long Chen dipukul mundur lagi. Namun, Long Chen sangat gembira. Meskipun dia masih dirugikan, setidaknya dia memiliki kekuatan untuk melawannya. Long Chen menengadah ke langit dan berteriak, bintang-bintang di cincin ilahi di belakangnya mengalir, dan cahaya ilahi ungu bergerak. Manifestasi Long Chen, Ki Ungu di lautan bintang, sebenarnya menunjukkan perbedaan cahaya ilahi saat ini. Cahaya ilahi ungu misterius beredar, menyebabkan bintang-bintang tak berujung berputar secara teratur. Kekuatan bintang Long Chen, seolah-olah telah terakumulasi di gunung berapi selama ratusan juta tahun, akhirnya menemukan terobosan dan keluar, di luar kendali. Boom, boom, boom. Kali ini, Long Chen melawan, mengayunkan tinjunya seperti meteor, bertarung mati-matian dengan murid 9 bintang. Berbeda dari situasi sebelumnya di mana dia dipukuli secara pasif, Long Chen mulai memperjuangkan inisiatif dalam pertempuran, meskipun dia masih dipukuli, setidaknya 3 dari 10 gerakan dapat melakukan serangan balik. Earth Cauldron menyaksikan pertempuran sengit Long Chen dari pinggir arena. Awalnya sangat khawatir, namun dia memahami karakter Long Chen. Jika membantu, mungkin akan memberikan pukulan besar pada kepercayaan diri Long Chen, yang akan sangat menghambat pertumbuhannya. Tetapi jika dia tidak mengambil tindakan, dia takut Long Chen benar-benar akan dipukuli sampai mati. Murid 9 bintang itu disalin oleh formasi, jadi dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Sekarang melihat bahwa Long Chen secara bertahap menstabilkan situasi, diam-diam dia menghela nafas lega. Orang ini agak bodoh, tetapi dalam hal latihan, dia memiliki persepsi dan bakat yang kuat, dan dia selalu dapat menemukan cara yang paling bermanfaat untuk pelatihannya sendiri. Meskipun Earth Cauldron selalu memarahi Long Chen karena bodoh, pada kenyataannya, Long Chen hanya tidak punya otak ketika dia marah. Mengenai kultivasi Long Chen, ia masih sangat mengenalinya, jika tidak, ia tidak akan mengambil risiko memasang taruhan pada Long Chen. Gemuruh, Long Chen dan murid 9 bintang saling meninju dan menendang. Long Chen melawan dengan seluruh kekuatannya, tetapi masih tidak bisa menang dan masih dipukuli. Long Chen tahu bahwa alasan mengapa dia menderita kerugian besar adalah karena keterampilan lawannya yang tidak dapat diprediksi. Selain itu, mereka berdua berasal dari garis keturunan 9 bintang, dan persepsi mereka tentang bahaya akan menjadi jauh lebih lambat. Oleh karena itu, Long Chen menderita kerugian besar. Jika Long Chen tidak melalui ratusan pertempuran dan memiliki kekuatan yang tak terkalahkan dalam pertarungan jarak dekat, dia pasti sudah dikalahkan oleh keturunan 9 bintang sejak lama. Saat Long Chen menyerang, dia memperhatikan perubahan pergerakan keturunan 9 bintang, dan pada saat yang sama, dia memperhatikan keanehan peta bintang di belakangnya.
Segera Long Chen menemukan bahwa ada energi ungu samar yang tersisa di bawah kaki keturunan 9 bintang. Setiap kali dia mengambil langkah maju, sebuah bintang dengan cahaya ilahi ungu akan berkedip di lautan bintang di atas 9 surga. Aku mengerti, gerak kakinya diatur secara berurutan, seperti berjalan di atas tumpukan bunga plum. Setiap kaki menginjak posisi bintang. Tiba-tiba, tanah arena muncul di benak Long Chen. Sepertinya arena itu terisi bintang. Setiap kali murid 9 bintang mengambil langkah, bintang di bawah kaki mereka akan menyala. Sepertinya ada banyak sekali susunan yang tersusun di seluruh arena, dan setiap susunan dapat memindahkannya sesuka hati. Oleh karena itu, tidak ada tanda sama sekali dari skill pergerakannya, apalagi jejaknya. Lautan bintang di atas kubah itu seperti lautan bintang di cincin surgawiku, yang sesuai dengan posisi bintang di atas 9 langit. Dia menggunakan manifestasinya untuk membentuk pola ke bumi, membentuk peta bintang yang tidak terlihat. Di lautan bintang, dia bisa pergi kemanapun dia ingin pergi sesuka hati, seperti domain petir Lei Ling Er dan domain api Huo Ling Er. Di domainnya sendiri, dia bisa bergerak dengan pikirannya dengan bebas, tetapi bidang bintang ini bahkan lebih menakutkan, tidak ada fluktuasi ruang, dan tidak ada jejak keterampilan tubuh. Berbagai pola terus muncul di benak Long Chen, dan dia dengan cepat menganalisis keterampilan pergerakan murid 9 bintang, dan mengonfirmasi tebakannya sendiri. Pergerakan murid 9 bintang begitu cepat sehingga sosoknya ada di mana-mana di arena, seolah-olah Long Chen bertarung melawan puluhan ribu murid 9 bintang sendirian. Jika itu orang lain, apalagi perkelahian, sosok-sosok itu akan cukup untuk menjatuhkan seseorang, dan tidak mungkin untuk membedakan mana yang merupakan tubuh asli dan mana yang merupakan bayangan. Sudah berakhir. Jika setiap 1.080.000.000 bintang ini mewakili 1.080.000.000 langkah, aku tidak akan dapat mengingatnya bahkan jika aku lelah dan muntah darah. Long Chen mempelajari teknik gerakan dan mengingat langkah-langkahnya. Tiba-tiba, Long Chen memikirkan sebuah pertanyaan yang membuatnya putus asa. Namun, Long Chen segera menemukan bahwa kecepatan murid 9 bintang memiliki batasan tertentu, area di mana bintang-bintang berkedip hanya menempati sebagian kecil dari pusat lautan bintang. Long Chen dengan hati-hati menghitung dan menemukan bahwa hanya ada 3.600 bintang yang diinjak oleh murid 9 bintang. Penemuan ini membuat Long Chen segera melihat harapan. Boom! Long Chen meraung dengan marah, meninju dengan keras, dan bertarung sengit dengan murid 9 bintang. Murid 9 bintang itu diguncang oleh Long Chen. Long Chen segera mengambil kesempatan itu, berdiri, dan menyapu ke depan dengan tendangan seperti cambuk. Long Chen menendang, tapi tendangannya meleset. Long Chen sepertinya sudah mengira bahwa tendangan ini akan meleset. Dengan kekuatan tendangannya, dia membuat putaran besar dan meninju dengan angin menderu, menghantamkannya di satu tempat. Boom! Ada ledakan yang mengejutkan, dan saat kekosongan itu runtuh, sesosok tubuh dipukul oleh Long Chen. 4.622. Berhasil. Long Chen tampak sangat gembira. Dia secara akurat memprediksi posisi keturunan 9 bintang. Ini juga berarti bahwa dia telah menguasai aturan gerak kaki. Selama dia dengan sabar mengeksplorasi dan mempelajari secara detail, dia juga dapat memiliki gerak kaki yang tidak dapat diprediksi ini. Memikirkan hal ini, Long Chen menjadi lebih bersemangat, dan tidak jauh darinya, keturunan 9 bintang berbaju putih memandang Long Chen tanpa ekspresi. Di bagian depan dadanya, tanda tinju muncul, persis di tempat yang ditinju Long Chen. Dia tidak tahu dari bahan apa pakaiannya dibuat, tapi pukulan penuh Long Chen hanya meninggalkan bekas yang tidak mencolok. Saat ini, Long Chen hanya mengenakan celana dalam yang hampir tidak menutupi tubuhnya, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Luar biasa, saya dapat melihat aturan langkah nebula dengan sangat cepat. Meskipun ini hanya langkah nebula dasar, saya dapat mempelajari kerangka umum dengan sangat cepat tanpa bimbingan siapapun, dan dapat memprediksi langkah selanjutnya secara akurat. Orang ini, dia pasti seorang jenius di dunia kultivasi. Pada saat ini, Earth Cauldron yang sedang menyaksikan pertempuran di tepi arena mau tidak mau diam-diam menghela nafas kagum. Mungkin, surga itu adil dan memberinya bakat luar biasa dalam berkultivasi, jadi itu membuatnya bertingkah seperti orang idiot pada suatu saat. Pada saat yang sama, Earth Cauldron juga sampai pada suatu kesimpulan. Pada saat ini, arena sepi. Long Chen dan murid 9 bintang saling memandang. Long Chen tidak bergerak, begitu pula para murid 9 bintang. Satu-satunya hal yang bergerak di medan duel adalah peta bintang di kubah. Saat peta bintang beredar, seluruh medan duel dipenuhi dengan suasana dingin yang aneh, kemudian medan duel perlahan menghilang, dan Long Chen muncul di dunia liar. Arena duel telah hilang, dan melihat sekeliling, itu adalah dunia yang sunyi, tanahnya penuh dengan bebatuan sejauh mata memandang, segalanya telah berubah, kecuali bintang-bintang di langit. Bagian sebelumnya adalah fase pemanasan uji coba, dan sekarang uji coba resmi dimulai. Ketika dia melihat adegan ini, Long Chen menarik napas dalam-dalam dan wajahnya menjadi serius.
Cobaan ini seperti bencana alam, dan selanjutnya akan menjadi pertempuran berdarah yang nyata, hidup atau mati bergantung pada pertempuran terakhir ini. Jangan takut, jangan khawatir, ayo bertarung. Selama aku di sini, kamu tidak akan pernah mati. Petik 2. Pada saat ini, suara Earth Cauldron datang. Earth Cauldron juga memasuki dunia ini. Gemuruh. Sebelum Long Chen bisa menjawab, pakaian putih dan rambut panjang murid 9 bintang itu berkibar, 7 bintang mengalir di matanya dan 7 bintang seperti matahari di belakangnya bergetar, dan seluruh dunia mulai gemetar karena kekuatannya. Ayo, biarkan aku melihat sejenak betapa kuatnya kejeniusan dari zaman kuno. Menghadapi murid 9 bintang, Long Chen tidak takut, dan lautan bintang di cincin ilahi mulai bergetar. Armor pertempuran bintang 7. Long Chen dan murid 9 bintang meraung pada saat yang sama. Pada saat itu, dua aura kekerasan meletus dari telapak kaki mereka, seperti tornado, melesat langsung ke langit dan langit bergetar. Bunuh. Long Chen dan murid 9 bintang berteriak pada saat yang sama, jubah hitam dan jubah putih terbang, seperti dua meteor, satu hitam dan satu putih, membawa kekuatan paling kejam dan saling bertabrakan. Boom! Kedua tinju itu bergabung dengan kekuatan terkuat mereka dan bertabrakan dengan sengit. Ini adalah pukulan yang mengejutkan. Saat tinju bertemu, dunia yang penuh warna berubah menjadi hitam dan putih dalam sekejap. Sebuah bola cahaya lahir di antara kedua kepalan tangan itu, begitu muncul, ia mengembang dengan cepat dan menelan miliaran mil ruang dalam sekejap. Bumi terkoyak, batu-batu besar hancur menjadi bubuk, dan Long Chen serta murid 9 bintang terbang secara bersamaan. Dengan pukulan ini, keduanya bertarung secara seimbang, yang sangat meningkatkan kepercayaan diri Long Chen. Dewa Bintang 1 telah jatuh. Teriak murid 9 bintang. Dia tiba-tiba membentuk segel dengan tangan kanannya dan meraih kekosongan dengan tangan kirinya. Pada saat itu, sebuah bintang dengan cepat meredup di 9 langit. Segera setelah itu, bola cahaya seukuran kepalan tangan muncul di tangan kirinya. Bola cahaya bersinar dari tangan kirinya ke lengannya, menembus tubuhnya, dan melesat keluar dari tangan kanannya. Apa? Long Chen kaget. Bola cahaya melesat ke arahnya. Kekuatan besar membuat rambutnya berdiri tegak. Long Chen meraung dan memblokir dengan kedua tinju. Boom! Bola cahaya itu dihancurkan oleh Long Chen, namun kekuatan mengerikan itu membuat Long Chen merasa seperti terkena bintang. Bahkan telapak tangannya mati rasa. Tubuh Long Chen terbang terbalik dan membuat alur besar di tanah. Pelangi terbang bintang ganda. Sebelum Long Chen dapat menstabilkan sosoknya, murid 9 bintang muncul di belakang Long Chen, memegang bola di masing-masing tangan, dan menghancurkannya ke arah Long Chen pada saat yang bersamaan. Cici, Long Chen tidak punya waktu untuk menghindar, dan dua cahaya ilahi muncul dengan jari-jarinya, cahaya ilahi mengenai bola cahaya, dan dua bola cahaya itu meledak 100 mil di depan Long Chen. Long Chen menggunakan kekuatan bintang untuk meledakkan kekuatan magis dari murid 9 bintang. Meskipun diledakkan terlebih dahulu, kekuatan mengerikan itu merobek sebagian besar kekosongan. Long Chen sangat terkejut hingga dia mengerang dan hampir muntah darah. 3 bintang mengejar jiwa. Terdengar suara dingin murid 9 bintang, dan 3 bintang melesat ke arah Long Chen seperti rentetan meriam. Bola cahaya pada awalnya masih berbentuk bola cahaya, tetapi sekarang berbentuk bintang. Pada saat ini, menghadapi murid 9 bintang, Long Chen sekali lagi kehilangan kemampuan untuk melawan dan sudah terlambat untuk meledakkan ketiga bintang tersebut. Boom, boom, boom. Terjadi ledakan 3 kali berturut-turut. Long Chen meninju masing-masing dengan tangannya, dan tangannya langsung memar dengan darah. Bintang terakhir, Long Chen hanya bisa menahan dengan dadanya. Puff! Long Chen memuntahkan darah, dipukul lagi dengan tulang dan tendon yang patah, dan berguling di tanah. 4 pilar cahaya, iblis tahanan bintang 4, melonjak dari langit. Long Chen di inti pilar cahaya langsung disinari oleh segel yang menakutkan. Kekuatan 4 bintang semuanya secara akurat menekan tubuh Long Chen. Tanah di bawah kakinya langsung roboh. Ini masih tahap awal. Keempat pilar cahaya belum menekan sepenuhnya, tetapi Long Chen sudah merasa tulangnya akan hancur. Pada saat ini, murid 9 bintang sedang melancarkan gerakan besar, dan Long Chen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bernapas. Jika dia ditekan oleh 4 bintang ini, Long Chen mungkin akan hancur dalam sekejap. Buka! Long Chen meraung, dan dia tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal. Dia membuka tangannya yang besar, dan lautan bintang di belakangnya bergetar. Bintang-bintang yang tak berujung berkumpul di tangannya, membentuk bilah bintang. Dengan pedang bintang di tangannya, Long Chen mengayunkannya dengan satu serangan, dan seberkas cahaya ilahi melesat keluar, seperti pedang surgawi yang diarahkan ke langit. Boom! Starblade menebas 4 bintang, dan Starblade serta 4 bintang meledak berkeping-keping. Bintang penghancur dunia. Long Chen meraung dengan marah. Pada saat ini, dia tidak lagi terlalu peduli. Dia membuka tangan besarnya, dan bintang tak berujung mengalir di tangannya, membentuk keadaan teratai, dan menghantam murid 9 bintang itu.
Di antara murid 9 bintang, Long Chen menemukan cara untuk mengendalikan kekuatan Laut Bintang, tetapi dia tidak tahu triknya dan hanya bisa menggunakan metode acak untuk mengendalikan teratai api penghancur dunia. Bintang 5 menghancurkan langit. Menghadapi teratai bintang Long Chen, murid 9 bintang membentuk segel dengan tangan, 5 bintang terhubung, dan menembak langsung ke arah teratai bintang Long Chen. 4623. Boom! Teratai bintang yang dipadatkan oleh Long Chen tertusuk oleh satu pukulan, di bawah serangan murid 9 bintang, gerakan yang diciptakan sendiri oleh Long Chen tidak memiliki kekuatan sama sekali. Boom, boom, boom. 5 bintang menghantam tubuh Long Chen satu persatu. Long Chen mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi seluruh tubuhnya masih memar dan berdarah. Dewa yang dianugerahkan bintang 6. Boom! Saat murid 9 bintang berhenti berteriak, 6 bintang muncul di sekitar Long Chen dan mengelilinginya. Long Chen terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak bisa bergerak. Seluruh energinya disegel oleh kekuatan aneh, dan bahkan kekuatan bintang mulai stagnan dan tidak dapat berfungsi. Pada saat yang sama, kekuatan memutar yang kuat memutar tubuh bagian atas ke kiri dan tubuh bagian bawah ke kanan, seperti sepasang tangan yang kuat meraih Long Chen dan mencoba memelintirnya seperti handuk. Bas! Pada saat ini, Earth Cauldron akhirnya tidak bisa duduk diam dan muncul di atas Long Chen. Senior, jangan lakukan itu. Long Chen berteriak putus asa, dan begitu dia meraung, darah muncrat, dan kekuatan besar menghancurkan organ dalamnya. Berhentilah mencoba menjadi berani. Dia adalah keturunan langsung dari 9 bintang, dan kamu hanyalah orang yang setengah hati. Kamu bahkan tidak memiliki mentalitas yang lengkap. Tidak adil melawannya. Kamu telah mampu bertahan sampai sekarang, yang di luar dugaanku. Itu saja, persidangan berakhir di sini, teriak Earth Cauldron. Memang benar, kinerja Long Chen benar-benar melebihi ekspektasinya. Long Chen lebih kuat dari yang dibayangkan, terutama kemampuannya beradaptasi dengan situasi, bahkan dia mengaguminya. Namun kesenjangan adalah kesenjangan. Keturunan dari 9 bintang adalah jenius dari silsilah 9 bintang pada puncaknya, dan mereka adalah kesayangan zaman kuno. Long Chen lahir di zaman akhir Dharma. Ibarat yang satu lahir di keluarga kekaisaran dan yang lain lahir di keluarga biasa, anak-anaknya sama, tetapi lingkungannya berbeda, yang akan menimbulkan kesenjangan yang sangat besar dalam hidup. Earth Cauldron membawa Long Chen ke sini untuk ujian, tetapi tidak berharap Long Chen lulus persidangan, sebaliknya, dia memberitahu Long Chen kesenjangan antara dirinya dan jenius kuno, sehingga merangsang keinginannya untuk berlatih dan membuka jalan bagi rencananya sendiri di masa depan. Tidak, aku harus menghadapinya sendiri. Percayalah. Puff. Long Chen melawan dengan seluruh kekuatannya dan mencoba berbicara. Akibatnya, dia memuntahkan darah dan potongan-potongan organ dalamnya. Tampak sangat menakutkan. Dasar bodoh, ini lagi. Earth Cauldron berteriak dengan marah, dan Long Chen mulai membuat kesalahan lagi, tapi tidak ada yang bisa dilakukannya terhadap permintaan Long Chen. Jika sebelumnya, Earth Cauldron bisa campur tangan secara paksa, tapi sekarang tidak bisa. Ia sudah mengakui tuannya, dan tidak bisa melawan keinginan Long Chen. Bahkan jika Long Chen terbunuh, selama Long Chen tidak mengizinkan untuk menyelamatkannya, ia hanya bisa menonton tanpa daya. Earth Cauldron marah dan cemas, tetapi tidak punya pilihan selain melakukan apapun, bahkan menyesal telah mengenali tuannya begitu dini, jika tidak, ia tidak akan begitu pasif. Kakak-kakak, tubuh Long Chen hampir terpelintir, dan tulangnya bergetar, dia telah diputar setengah dengan matanya menatap pantatnya, dan bola matanya hampir terjepit. Kamu akan mati jika terus seperti ini. Dia berada di era yang berbeda darimu, dan kamu tidak perlu bersaing dengannya. Melihat adegan ini, Earth Cauldron tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Keyakinan adalah puncaknya. Setelah bekerja dengannya, saya akhirnya memahami arti sebenarnya dari teknik tubuh hegemon 9 bintang. Tanpa rasa percaya diri yang mutlak, saya tidak dapat menguasai esensinya. Saya terlahir dengan bakat yang akan berguna. Karena saya terpilih sebagai penerus 9 bintang, saya adalah protagonis dunia ini, tidak ada kesulitan yang dapat mengganggu saya adalah raja dunia ini. Long Chen mengertakkan gigi, suaranya keluar dari di sela-sela giginya. Meski ia berada dalam situasi putus asa dan diambang kematian, tekadnya tetap teguh, tidak goyah sama sekali. Kakak-kakak, tidak hanya tubuh Long Chen yang terpelintir, tetapi bahkan cincin surgawi di belakang Long Chen juga terpelintir dan berubah bentuk. Laut bintang di cincin surgawi dikompresi dan bergetar terus-menerus, seolah-olah akan menghancurkan orang dan manifestasinya bersama. Bas-bas. Ketika cincin surgawi dikompresi sampai batas tertentu, lautan bintang di cincin surgawi mulai bergetar terus-menerus, cincin surgawi mengembang dan menyusut, dan lautan bintang melonjak seperti air pasang. Akhirnya, manifestasi Long Chen sepertinya merasa terancam dan mulai melawan, aura yang kuat meletus, dan riak mulai melonjak ke segala arah. Ini adalah... Earth Cauldron terkejut saat melihat adegan ini. Mungkinkah saya melakukan kesalahan?
Cobaan ini sama sekali tidak diatur oleh saya, tetapi sebab dan akibat yang lebih dalam. Petik 2. Boom, boom, boom. Akhirnya, manifestasi Long Chen seperti naga tidur yang dibangunkan. Di lautan bintang dalam manifestasinya, gelombang pasang ungu yang tak berujung melonjak, dan cincin surgawi terus mengembang dan berkontraksi, seperti jantung yang berdetak, memompa darah dengan kuat, terus-menerus mengumpulkan kekuatan. Buka. Long Chen tiba-tiba meraung. Rambut panjangnya berkibar, seolah dirasuki setan. Bintang yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sekujur tubuhnya. Pada saat itu, tubuhnya sepertinya telah menyerap seluruh lautan bintang. Boom! Kekuatan dahsyat meledak, dan 6 bintang yang mengelilingi Long Chen hancur berkeping-keping. Kekuatan besar itu langsung merobek hukum Dao. Seluruh dunia yang sunyi meledak seperti cermin, dan bahkan murid 9 bintang juga hancur berkeping-keping. Itu langsung dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan. Hah! Dunia yang sunyi menghilang, dan Long Chen kembali ke arena. Di depannya, murid 9 bintang menatapnya dengan dingin. Pada saat ini, di dalam cincin surgawi di belakang Long Chen, manifestasi lautan bintang meredup, dan dia gemetar. Tik-tok, tik-tok. Darah menetes di arena yang dingin, dan arena yang sunyi itu penuh dengan gaungnya, bunyinya seperti nada akhir kehidupan yang membuat orang merasa ketakutan. Bas. Pada saat ini, murid 9 bintang itu membuka tangan besarnya dengan pedang lebar di tangannya, di atas pedang lebar itu, 7 bintang mengalir. Sudah berakhir. Ketika Long Chen melihat adegan ini, dia langsung terkejut, murid 9 bintang masih memiliki sisa kekuatan. Dilihat dari ritme sebelumnya, pukulan ini pasti beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Tetapi saat ini, tubuhnya benar-benar tegang, dan dia bahkan tidak bisa membuka manifestasinya, jadi dia tidak bisa memblokir gerakan ini sama sekali. Saya telah bekerja keras dan kelelahan. Saya tidak percaya Anda masih dalam kondisi prima. Ayo, mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Petik 2. Long Chen berteriak, dan cahaya bintang muncul di tubuhnya lagi. Ini adalah satu-satunya jejak kekuatan bintang Long Chen. Setelah pukulan ini, dia tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Namun, Long Chen tidak ragu-ragu untuk menggunakan kekuatan terakhir ini. Dia tidak membiarkan Earth Cauldron menghentikan persidangan ini. Dia harus mengalahkan murid 9 bintang. Ini adalah obsesinya. Dalam menghadapi obsesi ini, kematian dapat dianggap biasa saja. Kali ini, Earth Cauldron tidak menghentikan Long Chen, dia juga tidak berteriak, sebaliknya, dia memperhatikannya dengan tenang saat Long Chen bergegas menuju penerus 9 bintang dengan tubuhnya yang patah di ambang kehancuran. Dia benar-benar bodoh. Setelah menghabiskan waktu bersamanya, aku juga menjadi bodoh. Earth Cauldron menghela nafas dalam diam. Dalam desahan ini, ada ketidakberdayaan, ejekan pada diri sendiri, kelegaan dan kegembiraan. Bunuh. Long Chen meraung, bergegas ke depan murid 9 bintang dan meninjunya. Pukulan ini menghabiskan seluruh kekuatannya dan pada saat yang sama mengumpulkan kemauan terkuatnya. Namun, kekuatan pukulan ini paling banyak setengah dari pukulan sebelumnya, karena saat ini, Long Chen telah mencapai titik di mana dia kehabisan energi. Bas. Dan murid 9 bintang, menghadap Long Chen, yang tahu dia akan mati tetapi masih bergegas ke arahnya, mengangkat pisau tajam bintang 7 tanpa ragu-ragu dan menebasnya. 7 bintang memotong bulan. 4624. Boom. Dengan ledakan keras, Long Chen berguling dan menghantam pilar arena dengan keras, dia terlempar dari bentuk manusianya dan tubuhnya hampir terlipat, terlihat sangat menakutkan. Dan murid 9 bintang, yang memegang pedang tajam bintang 7, berdiri di tempat, mempertahankan gerakan menebas ke bawah. Pada saat ini, seluruh dunia menjadi sunyi senyap, Earth Cauldron diam-diam tergantung di tepi ring, melihat segala sesuatu di depannya dan tidak melakukan apapun. Kakak-kakak, tiba-tiba, retakan muncul pada bilah tajam bintang 7, dan kemudian seluruh tubuh murid 9 bintang itu mulai bergetar. Boom! Tiba-tiba tubuhnya meledak dan berubah menjadi bintang, melayang perlahan menuju Long Chen. Bas! Bintang-bintang itu seperti debu, jatuh ke tubuh Long Chen dan secara bertahap diserap oleh tubuh Long Chen. Earth Cauldron menghela nafas dan berkata, pukulan terakhir ini adalah tentang kemauan yang tak terkalahkan, bukan kekuatan. Long Chen lahir di zaman hukum yang berakhir dan tumbuh di lingkungan yang paling miskin dan keras, tetapi bahkan jenius di zaman kuno, itu masih tidak bisa menutupi kecemerlangannya. Sepertinya kali ini, aku mungkin telah membuat taruhan yang tepat. Dia adalah pria yang benar-benar kuat. Yang kurang darinya adalah waktu dan kesempatan. Long Chen jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Di dunia gelap, bintang-bintang berangsur-angsur menyala dan menyelimuti Long Chen. Long Chen seperti bayi, tidur nyenyak di pelukan ibunya, bintang-bintang yang bergoyang dalam kegelapan memenuhi Long Chen dengan rasa aman. Pada saat yang sama, titik-titik cahaya bintang menyehatkan tubuh dan jiwa Long Chen, membuatnya merasa sangat nyaman. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui,
kegelapan berangsur-angsur berubah menjadi terang, dan bintang-bintang di langit menghilang. Cahaya yang kuat membuat Long Chen merasa tidak nyaman. Dia mengulurkan tangannya untuk menutupi pandangannya, dan kemudian perlahan membuka matanya. Baru kemudian Long Chen menyadari bahwa dia terbaring di reruntuhan berdarah, dan dunia di depannya adalah reruntuhan 9 bintang. Hah, Long Chen duduk. Dia menemukan bahwa lukanya telah sembuh total. Jika bukan karena pakaian rusak di tubuhnya, dia akan mengira dia baru saja mengalami mimpi buruk. Apakah aku sudah menyelesaikan persidangannya? Long Chen berkata dengan heran. Selesai, berhasil, tidakkah kamu memperhatikan bahwa tubuhmu berbeda dari sebelumnya? Earth Cauldron berkata, dengan nada apresiasi dalam suaranya. Ketika Long Chen mendengar ini, dia segera melihat ke dalam, baru kemudian dia menyadari bahwa sesuatu seperti gugus bintang muncul di kulit, darah, tendon, tulang, dan sumsum tulangnya. Apa ini? Long Chen terkejut dan bahagia. Gugus bintang ini berenang bolak-balik di tubuh Long Chen. Long Chen bisa merasakan kekuatan mereka, tetapi Long Chen tidak bisa langsung memanggil mereka. Itu adalah tubuh bintang yang merupakan tanda keturunan 9 bintang. Selamat, Anda telah berubah dari murid nominal menjadi murid terdaftar, kata Earth Cauldron sambil tersenyum. Fisik bintang. Meskipun dia tidak tahu apa itu fisik bintang, Long Chen punya firasat bahwa fisik ini benar-benar luar biasa, dan kekuatannya akan mencapai lompatan kualitatif. Kamu menyerap sumber bintang di tempat percobaan. Saya harus mengatakan bahwa kamu sangat beruntung. Karena tempat ini telah dihancurkan, kamu mengalahkan penguji, dan semua kekuatan di sini diserap olehmu. Sejujurnya, ketika saya membawa Anda ke persidangan, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda bisa mengalahkan penguji, tetapi Anda berhasil, Anda memang hebat. Earth Cauldron memuji dengan tulus. Hahaha, percayalah, kamu tidak akan salah. Bahkan Long Chen tidak bisa menahan perasaan gembira setelah dipuji oleh Earth Cauldron. Apa itu Earth Cauldron? Itu adalah 10 artefak tertinggi. Mereka adalah eksistensi teratas di dunia ini. Mereka sangat pemilih. Merupakan suatu kehormatan besar untuk dipuji oleh mereka. Namun, sumber bintang di tubuh Anda masih dalam keadaan aslinya dan belum diaktifkan. Itu tidak akan memberi Anda kemajuan besar untuk saat ini. Ketika itu sepenuhnya beradaptasi dengan tubuh Anda dan Anda mengaktifkan teknik tubuh hegemon 9 bintang, Anda akan menemukan apa artinya menggunakan jari-jari Anda seperti lengan, dan bergerak bebas, kata Earth Cauldron. Kalau begitu aku juga bisa dengan bebas mengendalikan kekuatan bintang seperti keturunan 9 bintang. Long Chen berkata dengan penuh semangat. Secara teori, ya, tapi secara detail tergantung pemahaman dan bakatmu. Kamu baru saja memperoleh sumber bintang, tetapi Anda tidak memiliki warisan sebenarnya dari silsilah 9 bintang, jadi Anda perlu memahami banyak hal sendiri. Selain itu, Anda juga telah melihat tubuh pertempuran bintang 7 yang sama, namun diagram bintangnya benar-benar berbeda, barang-barangnya mungkin tidak cocok untuk Anda. Anda telah memulai jalur lain, Anda hanya dapat belajar dari barang-barang mereka. Saya khawatir Anda perlu memodifikasi trik mereka sebelum Anda dapat menggunakannya. Anda bahkan mungkin perlu membuat trik baru sendiri. Oke, kata Earth Cauldron. Long Chen mengangguk. Earth Cauldron benar. Trik keturunan 9 bintang sangat menakutkan. Dia bisa menirunya, tetapi apakah dia bisa mencapai efek yang sama dengannya masih belum diketahui. Senior, saya telah terpisah dari King Xuan selama beberapa hari. Saya sedikit khawatir tentang dia. Saya harus kembali untuk menemukannya dan mundur bersamanya, kata Long Chen. Ketika mereka melarikan diri dari kuil, Long Chen dan Yu Qingxuan melarikan diri secara terpisah demi alasan keamanan. Long Chen sengaja meninggalkan jejak pelariannya untuk menarik perhatian murid Brahma, sehingga Yu Qingxuan dapat menemukan tempat untuk mundur. Di kuil, Yu Qingxuan menghafal semua sutra Brahma. Dia perlu segera mengkonsolidasikan penyerapannya sementara suara dewa masih bergema di benaknya, sehingga dia dapat menyerapnya lebih cepat. Namun, Long Chen melarikan diri jauh-jauh, tetapi murid Brahma tidak mengejarnya. Long Chen tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kemudian, dia dipimpin ke sini oleh Earth Cauldron. Meskipun dia tahu bahwa dengan kekuatan Yu Qingxuan, jika dia menemukan tempat untuk bersembunyi, kemungkinan murid Brahma akan menemukannya sangat rendah, dia masih sedikit khawatir. Mengetahui bahwa Long Chen mengkhawatirkan Yu Qingxuan, bahkan jika dia memaksa dirinya untuk mengasingkan diri, dia mungkin tidak dapat sepenuhnya mencerna manfaat dari pertempuran ini karena kekhawatirannya, jadi Earth Cauldron tidak punya pilihan selain setuju. Karena Yu Qingxuan memiliki tanda yang ditinggalkan oleh Earth Cauldron, 3 hari kemudian, Long Chen menemukan Yu Qingxuan di aliran pegunungan yang sangat tersembunyi. Yu Qingxuan juga sangat berhati-hati, dia mengatur banyak susunan ilusi dan susunan teleportasi, dan mengatur alarm. Begitu Long Chen tiba, dia ditemukan. Dia sangat gembira melihat Long Chen baik-baik saja. Dia telah mengasingkan diri di sini selama beberapa hari. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang Brahma Sutra dan hampir sepenuhnya memahaminya.
Jika Long Chen tidak datang kepadanya, dia akan keluar mencari Long Chen. Kamu baru saja keluar dari pengasingan, jadi bekerja keras dan bantu melindungi aku. Long Chen tersenyum lembut pada Yu Qingxuan. Dari mata indah Yu Qingxuan, Long Chen melihat kecemerlangan ilahi. Temperamen Yu Qingxuan sangat berubah. Pada saat itu, Long Chen tahu bahwa Yu Qingxuan pasti telah menerima manfaat luar biasa dari Sutra Brahma. Semua formasi sudah siap, dan dengan Yu Qingxuan secara pribadi melindungi mereka, Long Chen segera mulai mengasingkan diri. Berdengung, Long Chen menutup matanya dan terkejut saat mengetahui bahwa dia telah kembali ke arena persidangan lagi. Kembali, Long Chen terkejut. Tidak ada yang aneh. Saya telah menyalin semua pertarungan antara Anda dan dia. Ini akan lebih kondusif untuk pemahaman Anda. Mari kita mulai, kata Earth Cauldron. Long Chen sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa Earth Cauldron memiliki kekuatan magis seperti itu. Dengan bantuannya, Long Chen mulai mencerna pertempuran ini dengan hati-hati. Boom! 10 hari kemudian, terjadi ledakan keras, gunung-gunung meledak, dan gelombang udara bergulung seperti tsunami ke segala arah. Long Chen menengadah ke langit dan meraung, dikelilingi oleh bintang-bintang, dan berteriak dengan bangga. Hahaha, aku punya 9 bintang di tanganku, aku punya dunia, sial, siapapun yang berbicara omong kosong denganku di masa depan, aku akan mengalahkan omong kosong itu. 4625. Set, idiot, identitasmu sebagai murid 9 bintang tidak bisa diungkapkan ke cahaya. Earth Cauldron tidak bisa menahan kutukan. Apa? Long Chen tertegun. Kamu baru saja memulai teknik tubuh hegemon 9 bintang. Apakah menurutmu dengan kekuatanmu saat ini, kamu bisa mengalahkan Brahma? Earth Cauldron mendengus dingin. Apa yang kamu takutkan jika tidak bisa mengalahkannya? Aku masih muda dan memiliki potensi yang tidak terbatas. Jika aku tidak bisa sekarang, bukan berarti aku tidak akan bisa di masa depan. Kata Long Chen sedikit tidak yakin. Berapa umur Brahma? Berapa umurnya? Long Chen masih sangat muda. Terutama, setelah baru saja mencerna pertempuran ini, Long Chen merasa bahwa dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan bintang-bintang dan penuh percaya diri. Idiot, jika kamu mengungkap identitasmu sebagai keturunan 9 bintang, kemungkinan besar Brahma akan datang untuk membunuhmu secara pribadi. Bagaimana dia bisa memberimu kesempatan untuk tumbuh dewasa? Kata Earth Cauldron, membenci besi yang tidak bisa diubah menjadi baja. Membunuhku secara pribadi. Tidak mungkin. Long Chen terkejut. Eksistensi macam apa Brahma itu? Dikenal sebagai yang tertinggi di antara para dewa, baginya, Long Chen bahkan bukan seekor semut, tetapi dia sendiri yang mengejarnya. Brahma Agung tidak akan pernah mentolerir kemunculan keturunan 9 bintang. Meskipun kamu menghancurkan Istana 9 Nether dan menghancurkan cermin ilahi menatap ke langit, kamu tidak tahu bahwa Istana 9 Nether hanyalah salah satu dari 7 aula besar di bawah Brahma Agung untuk memburu keturunan 9 bintang. Dan cermin ilahi mengintip surga juga memiliki 7 sisi. Anda mematahkan satu, dan masih ada 6 sisi. Anda berpikir terlalu sederhana, kata Earth Cauldron. Jantung Long Chen berdebar kencang. Dia selalu berpikir bahwa selama dia memecahkan cermin ilahi, keturunan 9 bintang di 9 langit dan 10 bumi akan bisa berjalan secara terbuka. Tanpa diduga, Istana 9 Nether hanyalah salah satu dari 7 kekuatan besar, dan yang lebih tidak terduga lagi adalah adanya cermin dewa bersisi 6. Jadi, identitasmu sebagai keturunan 9 bintang belum bisa diungkap, jika kamu tidak menggunakan nama murid sungai berbintang, aku khawatir kamu sudah lama terbunuh. Manifestasi langit berbintangmu benar-benar berbeda dengan keturunan 9 bintang, terutama cincin surgawi itu, yang membuat orang lain tidak mungkin curiga bahwa kamu adalah seorang keturunan 9 bintang, jadi jangan bodoh dan mengacaukan segalanya. Earth Cauldron berkata dengan serius. Oke, aku akan mendengarkan senior dalam segala hal. Long Chen menahan kesombongannya dan berkata dengan serius. Sekarang kamu bisa menjadi sombong dan mendominasi sesukamu, tapi ingat, jangan pernah mengungkapkan identitasmu sebagai keturunan 9 bintang, kata Earth Cauldron. Long Chen mengangguk dan berkata bahwa dia mengingatnya. Namun, Long Chen sangat kesal di dalam hatinya. Dia, keturunan 9 bintang, sebenarnya ingin tetap anonim. Itu agak terlalu pengecut. Dia mungkin bisa mengalahkan murid dan cucu Brahma, tapi jika Brahma datang sendiri seperti yang dikatakan Earth Cauldron, dia pasti akan mati dan hanya bisa menanggungnya. Namun, Long Chen diam-diam telah mengambil keputusan. Jika aku begitu tercekik dan marah, aku akan memilih yang lemah. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu, Brahma Agung, bukan berarti aku tidak bisa mengalahkan murid-muridmu. Bukankah kamu mengaku mempunyai 3.000 murid? Jika aku tidak ada urusan, aku akan membunuh mereka untuk bersenang-senang dan melampiaskan amarahku, itu tidak akan membuatku merasa tidak nyaman. Long Chen, apakah kamu keluar dari pengasingan? Yu Qingxuan bergegas mendekat dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Aku keluar dari pengasingan. Long Chen meraih tangan Yu Qingxuan dan tersenyum.
Melihat senyum Yu Qingxuan, depresi Long Chen tiba-tiba menghilang. Ngomong-ngomong, Qingxuan, bagaimana kamu memasuki dunia hantu dari alam roh kekosongan? Apakah kamu bertemu orang lain? Long Chen bertanya. Sejak bertemu Yu Qingxuan, tak satu pun dari mereka punya waktu untuk menenangkan diri dan berbicara dengan baik, baru sekarang Long Chen memiliki kesempatan untuk bertanya. Faktanya, apa yang Yu Qingxuan masuki bersama semua orang adalah pintu masuk ke alam roh kekosongan. Menurut ceritanya, kondisi di pintu masuk ke alam roh kekosongan sama dengan kondisi di pintu masuk alam hantu. Kekuatan kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul, mereka sangat menakutkan dan sangat kuat. Demi memperebutkan prioritas masuk ke dunia Void, mereka bertarung sengit di depan pintu masuk. Saat itu pintu masuk dunia Void dipenuhi dengan mayat dan sungai darah. Guoran, sebaliknya, memimpin Legiun Darah Naga, murid Akademi Cakrawala Tinggi, kuil Dewa Perang, dan Sekte Sungai Berbintang tetap diam, duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan antara naga dan harimau. Xia Chen diam-diam mengatur susunan teleportasi terarah, karena dia punya banyak waktu. Xia Chen langsung mengatur pintu masuk susunan teleportasi di depan gerbang. Ketika pintu terbuka, semua orang menghadapi aliran ruang yang bergejolak dan berteleportasi bersama untuk bergegas menuju pintu. Saat mereka muncul, mereka langsung membuat marah banyak ahli, yang semuanya mengambil tindakan untuk menghentikan mereka. Akibatnya, Yue Zifeng menebas langit dengan pedangnya. Dengan pedang itu, para ahli yang tak terhitung jumlahnya dipotong menjadi hujan darah, dan sebuah lubang besar dipotong di gerbang dunia Void. Gerbang dunia Void bergetar dan hampir roboh oleh pedang Yue Zifeng. Pedang Yue Zifeng menekan semua orang, melihat bahwa Yue Zifeng tidak mudah untuk diganggu, mereka berhenti menghalanginya dan Yue Zifeng memimpin semua orang langsung ke lorong. Menurut Yu Qingxuan, karena kekacauan ruang pada saat itu, formasi teleportasi Xia Chen mengalami penyimpangan dan penundaan, dia bukan yang pertama menerobos, tetapi gelombang ketiga yang masuk. Namun yang berbeda dengan Phantom World adalah setelah memasuki gerbang, tidak ada orang tua yang bertanya, setelah memasuki gerbang tersebut semua orang langsung diteleportasi. Yu Qingxuan diteleportasi ke penghalang. Saat dia masuk, langit baru saja runtuh. Tanpa pikir panjang, dia berjalan melewati penghalang tepat sebelum langit runtuh. Dia bahkan tidak tahu bahwa tirai itu adalah batas antara dunia Void dan dunia hantu, dan dia datang ke dunia hantu dalam keadaan linglung. Setelah tiba di dunia hantu, Yu Qingxuan merasakan panggilan dan berjalan menuju kuil. Saat dia mendekati bagian luar kuil, dia bertemu dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak berani bertarung dengan binatang buas ini dan menghindari mereka sepanjang jalan. Meskipun dia melihat banyak entitas menakutkan di jalan dan bahkan hampir ditemukan oleh para ahli dari kekuatan lain, dia tetap berhasil sampai ke kuil tanpa bahaya apapun. Namun, sebelum dia datang ke kuil, dia terjebak dalam perangkap yang dibuat oleh budak obat dari murid Brahma. Jika Long Chen tidak datang, dia akan berada dalam bahaya. Panggilan. Long Chen terkejut. Ketika dia datang ke sini, dia tidak merasakan panggilan apapun. Jika bukan karena bimbingan Earth Cauldron, dia tidak akan datang ke sini sama sekali. Tetapi setelah tiba di sini, dia merasakan panggilan dari Magnolia Darah yang sangat indah, dan Magnolia Darah yang indah itu adalah kunci pintu kuil. Kunci ini tidak jatuh ke tangan Yu Qingxuan, tetapi jatuh ke tangannya. Ini agak membingungkan. Ngomong-ngomong, apakah kamu belum bertemu orang lain? Yang dimaksud Long Chen secara alami mengacu pada Meng Qi, Chu Yao, Tang Waner, Dong Mingyu dan lainnya. Ketika dia mengatakan ini, jantungnya berdetak kencang. Matanya dipenuhi antisipasi. Yu Qingxuan menggelengkan kepalanya. Dia tahu jawaban apa yang ingin didapat Long Chen, tetapi dia tidak melihat mereka dari awal hingga akhir. Melihat Yu Qingxuan menggelengkan kepalanya, Long Chen merasa kecewa. Dia telah lama terpisah dari wanita cantik lainnya, dan sosok-sosok cantik itu sering muncul dalam tidurnya. Ketika dia bangun, dia merasa lebih kecewa. Maafkan aku. Melihat ekspresi kecewa Long Chen, Yu Qingxuan tidak tahu bagaimana menghiburnya dan hanya bisa meminta maaf padanya. Melihat wajah Yu Qingxuan yang meminta maaf, Long Chen menyalahkan dirinya sendiri dan merasa tertekan. Dia merasa sangat tidak berbudi sehingga dia meminta maaf atas hal seperti itu. Long Chen tersenyum dan berkata, "Saya punya firasat bahwa mereka pasti masuk, tetapi rute mereka mungkin berbeda dari kita." Benarkah? Yu Qingxuan berkata dengan terkejut. Tentu saja, izinkan saya bertanya. Ketika Anda masuk, apakah Anda pernah melihat murid Brahma? Long Chen bertanya. Ini benar-benar tidak terjadi, kenang Yu Qingxuan. Murid Brahma memasuki alam yang sama dengan kita, namun tidak tahu dari mana mereka berasal, jadi pasti ada lebih dari 2 pintu masuk. Jangan khawatir, kita pasti akan bertemu mereka. Long Chen menghibur. Ngomong-ngomong, aku perlu meminta bantuanmu. Petik 2. Apakah masih harus bersikap sopan di antara kita? Minta saja padaku apapun yang kamu inginkan. Yu Qingxuan sedang dalam suasana hati yang baik dan tersenyum seperti bunga.
Saya ingin meminta Peri Kingxuan untuk mengajari saya Sutra Brahma Agung. Saya sangat berterima kasih. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia berpura-pura memberikan hadiah, yang membuat Yu Qingxuan tertawa. Yu Qingxuan berhenti tertawa dan meminta Long Chen untuk tenang. Dia membentuk segel dengan satu tangan dan perlahan menekannya di antara alis Long Chen. Pada saat itu, suara Sutra Brahma Agung terdengar lagi di benak Long Chen.